Ada Tiker sore hari ini, ada yang mau nyanyi nih. Tak dudung tak. Ada kawan lama yang berkunjung kembali. Ya. Ini udah lama banget kita gak update IHSG kayaknya deh. Iya, kenapa Saking lamanya sih? tiba-tiba kayak, hah? Udah segini lagi. Tapi bagus dong, artinya gak sesuai dengan warna baju kita ya bagus berarti iya, kan. Bener. Ini Cuan. enggak juga sih. Apa libur? Gak ada Libur. ya. Ada Mas Haikal ya dari Ekonomis dari Mega Capital Securitas. Halo. Welcome back Mas Haikal. Gimana dalam berapa? Sebulan lebih kita gak ketemu. What's new? Tapi kayaknya ini gak ada saya malah bagus nih, malah naik terus nih. Ntar ada saya balik lagi nih. Kemarin terakhir sama Mas Haikal tuh masih 6 ribuan kan? Masih 6.000, Iya, 6.500. 6.800. Betul. Ini sekarang udah 7.166 anyway The Tickers ditutupnya IHSG hari ini. Dan dalam beberapa waktu terakhir tuh IHSG terus-terusan naik. Cenderung nanjak gitu ya pergerakannya. Bahkan kalau kita lihat grafik dalam 1 bulan tuh dia tuh kayak sebulan terakhir lah. Kayak ini kayak menuju ke puncak Rinjani. Wow, capek tapi ku jalani. Betul. Coba deh Mas Haikal mungkin boleh cerita ke kita apa aja saat ini yang sedang dipantau sama para investor. Oke, mungkin kenapa sih gitu IHSG bisa tiba-tiba rally sampai segininya gitu ya. Tiba-tiba lah Mas, take time. Setiap hari naik jalan. Iya benar sih. Betul. Kalau kita melihatnya mungkin pertama dari global dulu ya. Global pertama ya yang kerok awal hancur kan Trump. Nah Trump ini udah bener-bener kemarin udah habis pause dia tarif. Dia juga kemarin pause lagi 90 hari ke China. Yang mana tadinya China mau 145% tarif jadi 30% lagi gitu. Dan ini tuh juga kayak menimbulkan pure kelegaan. Jadi kayak investor tuh udah sama sekali gak mempertimbangkan kemarin gitu. Efek dari tarif kemarin. Nah terus bank sentral global itu juga melakukan rate cut gitu, yang mana ini nge-enhance economic growth gitu. Nah mungkin kemarin ceritanya banyak nih sebenarnya di domestiknya juga gitu. Nah kalau di domestik kemarin terakhir kali BI kan habis melakukan rate cut gitu dari 5,75 sampai jadi ke 5,5%, 25 bips gitu. Nah ini sebenarnya kenapa sih BI ini tuh melakukan hal ini gitu. Pertama rupiah BI udah ngeliat udah appreciate nih dari tadinya range ke 16.800, 16.900 sekarang sudah sampai bahkan 16.300 gitu, 16.400. Dan juga ada concern di GDP Indonesia. Kemarin waktu itu rilis terakhir untuk kuartal 1 2025 itu di angka 4,83%, yang mana itu di bawah ekspektasi. Biasanya kan kita selalu 5%-an kan gitu, 4,83%. Dan juga dari sisi fiskal ada pendapatannya itu turun gitu secara year on year sekitar 10,77%, yang mana ini mengharuskan lah paling nggak dari segi moneter kita melakukan kebijakan ekspansif untuk nolong growth gitu. Tapi kalau buat main driver kenapa IHSG ini rally terus itu yaitu udah hilang gitu concern dari investor akan tarif Trump, walaupun sebenarnya masih ada gitu. Ntar mungkin saya elaborate lagi. Nah itu kalau dibilang saat ini tensinya mereda, iya benar mereda karena ada masa penundaan tadi ya. Walaupun dalam masa penundaan ini juga nggak yang lega-lega banget, karena masih ada yang negosiasi. Tahu juga Trump akan seperti apa nanti dalam 90 hari ini gitu. Artinya apakah ini adalah bom waktu nanti atau kayak kapan nih kita bisa percaya ya segini akan terus naik gitu, atau kapan nanti momennya? Justru sebenarnya kalau sekarang dari teman-teman analis juga ngeliat investor ini udah IHSG ini tuh udah on the top sebenarnya nih di 7.170 ini tuh udah lumayan concernnya. Dan sekarang juga sebenarnya bukan dari Trump tapi ada beberapa katalis negatif dari global sebenarnya ya, mungkin dari Trump tapi secara tidak langsung gitu. Yang mana kemarin itu US Treasury bonds itu di downgrade gitu. Dari tadi dia ratingnya AAA jadi double A1 gitu, A1 gitu. Yang mana ini ngakibatin banyak sell off gitu di USD. Nah USD kan juga jadi safe haven tadinya, investment itu kan naik terus kan. Nah jadinya kemarin rate cut yang biasa berimpact terhadap penurunan yield obligasi, itu tuh obligasi kita tuh stay di situ-situ aja karena ngejaga spreadnya ke USD. Yang mana ini juga jadi drawdown buat efek ekspansif yang tadinya seharusnya positif banget. BI rate cut jadinya gak se-efektif biasanya gitu.
Berarti juga ya memang nggak bisa dipastikan juga akan sampai kapan untuk menantinya. Karena memang juga kan setahu kita terakhir update adalah kita masih dalam proses negosiasi. Tapi cukup direspon dengan baik lah ya. Walaupun kita dapat serangan-serangan lagi juga tuh, serangan balik macam Chris lah, tag halal lah dan segala macam juga gitu. Nah ini beralih ke pasar Indonesia juga nih Mas. Apa yang terjadi? Sampai apakah terlena? Oh iya. Pasar domestik ya. Kalau kemarin sebenarnya saya ngelihat banyak sebenarnya inflow-nya itu utamanya dari domestiknya sendiri. Asing itu net flow itu sebelum pas jual itu mungkin sekitar puluhan triliun, tapi sekarang itu net inflow-nya itu bahkan sampai 10 triliunnya belum ada. Jadi benar-benar kalau kita lihat yang ngedrive IHSG naik itu sebenarnya domestik aja gitu. Dan mungkin kayak beberapa padahal Danantara belum masuk ya. Who knows. Tapi mungkin tapi belum masuk kan Mas? Ya kayaknya belum deh mereka. Kayaknya sih belum sih. Tapi kayak mungkin kan ada beberapa institusi pemerintah yang mempunyai dana yang bisa masuk juga gitu. Dan kayak kemarin saya ngomong banking yang udah under value banget kan sekarang juga udah naik sekitar hampir 15-20% gitu. Dan di 7.200 ini secara teknikal juga sebenarnya udah di fase resistennya sebenarnya. Jadi kita ngelihat mungkin kalau sekarang IHSG ya udah lampu oranye lah, udah mungkin yang tadinya udah cuan ya udah mulai take profit sudah lah, gitu. Bisa ini ya ngelepas ya sekarang ya. Kalaupun ada yang berani untuk tetap hold ya itu keputusan Anda gitu. Tapi kalau memang ini dirasa sudah cukup, boleh dilepas sekarang. Tapi kenapa nggak optimis aja gitu? Kayak mungkin akan datang lagi nih sentimen-sentimen baik juga, termasuk juga kayak let's say kemarin juga katanya Danantara akan menggait investor dari Thailand gitu. Yang artinya juga bisa jadi bikin pasar domestik lebih menggeliat lagi gitu, semangat. Masalahnya adalah Mas Haikal tadi udah bilang kayaknya udah dijenuh, udah ada resistance nih 7.200. Yes. Ya plus kayak dari outlook ekonominya sendiri, selain dari BI udah red cut, walaupun BI red cut, BI itu nurunin outlook buat GDP growth Indonesia di 2025. Tadinya ada di range 4,7 sampai 5,5, sekarang jadi 4,6 sampai 5,3. Terus juga loan growth, pinjaman, tadinya dia 11 sampai 13% tuh diturunin tuh sama BI jadi 8 sampai 11%. Mana BI juga ngelihat di sini ada perlambatan ekonomi domestik gitu. Walaupun ekonomi global BI naikin dikit, tadi 2,9 jadi 3,0 gitu. Gara-gara mungkin Trump udah mulai ternyata gak segokil yang dikira gitu. Ini orang gitu. Kata Trump, katamu, kataku. Nah itu benar juga. Kadang sekarang ini kita udah di pause gitu. Kita udah melakukan negosiasi tapi belum tahu nih end resultnya itu apa. Takutnya end resultnya jauh dari apa yang kita ekspektasikan ternyata jelek banget. Ya market bisa balik arah lagi gitu. Jadi sebenarnya dengan ini saat ini udah di batas resistance gitu ya, batas jenuh. Berarti kalaupun dia turun gitu, kira-kira supportnya akan sampai di level berapa, Mas Haikal? Itu kalau misalnya anggap aja, apakah akan turun lagi ke bawah 7.000? Kalau misalnya, kalau saya ngeliatnya kalau sekarang, kalau misalnya nggak ada ceteris paribus itu, nggak ada variabel lain yang mempengaruhi yang parah banget, tiba-tiba apa gitu anjing ya. Ya one man mungkin turunnya bisa paling mentok mungkin 6.900 gitu. Tapi kalau misalnya ada katalis dari luar yang benar-benar bisa ngebikin drawdownnya lebih parah, mungkin ya 6.800, 6.700 itu ya mungkin banget juga sih. Apa sebenarnya potensi katalis lain yang terbaca sampai saat ini? Pertama, perang? Trump itu pasti itu. Perang maksudnya? Perang. Kalau perang sih militer? Saya ngeliatnya kalau eskalasi, paling yang sekarang kan ada Pakistan sama India dan semuanya itu bukan perang yang scale-nya bisa sampai nge-effect ke IHSG sih gitu. Tapi kalau misalnya major countries yang terlibat itu mungkin aja gitu, misalnya China atau apa. Tapi kan sejauh ini sih untuk sampai perang militer kayaknya belum gitu. Terus kedua mungkin saya ngeliatnya itu dari USD sih. USD-nya ini mau kemana sebenarnya? Kalau USD-nya yield-nya naik terus, itu kemungkinan akan menghambat inflow dari foreign juga ke Indonesia gitu. Apalagi ya, sekarang kita udah lihat di bonds market gitu. Udah red cut, tapi nggak turun gitu yieldnya, price-nya tetap segitu-gitu aja sih bonds marketnya. Dan ini juga bisa terjadi di IHSG. Asingnya yang seharusnya bisa balik lagi ke kita, tapi masih ketahan di luar gara-gara ya mereka prefer pakai USD aja, yieldnya udah tinggi banget gitu. Gue mau nanya sedikit pertanyaan yang cukup menggelitik buat gue karena dengan terpilihnya Paus baru, Paus Leo 14, kan saat ini pemberitaan
menyampaikan bahwa Paus Leo ini concern banget sama yang namanya perdamaian. Berusaha untuk mendamaikan yang di Ukraina dan Rusia, Israel, Palestina, dan hal lainnya lah. Apakah ini ada dampak gitu ke market? Nggak mesti harus sampai ke ISG, mungkin dari market secara keseluruhan lah. Ya, ini pertanyaan yang agak out of topic dari saya, tapi kalau saya ngelihatnya dari Pope Francis pun selalu mengkampanye perdamaian atau apa. Jadi emang ini usaha yang baik, tapi apakah Pope di Vatikan itu punya power sekuat itu sampai bisa mempengaruhi policy? Ya mungkin menginfluence beberapa orang bisa gitu. Tapi kalau secara saya ngelihatnya apa yang dilakukan Pope Francis sama Pope Leo itu dia melanjutkan sebenarnya masih sama gitu. Dan kalau impactnya ke market sih menurut saya sekarang ya lebih ke nggak begitu berefek sih sebenarnya. Baik. Atau mungkin tidak secara langsung lah ya. Tidak secara langsung mungkin juga gitu. Karena apa saja memang bisa mempengaruhi pergerakan market ya, termasuk itu, tapi untuk pastinya akan seperti apa, we will see. Ya, dan karena ngelihatnya bukan berarti apa yang dilakukan Pope Leo nggak berguna, tapi saya ngeliatnya lebih ke faktor-faktor yang berpengaruh itu lebih ke sekarang ke financial instrument dari UST-nya gimana. Tapi mungkin bisa dilihat dari sisi politiknya ketika Paus Leo berasal dari Amerika. Ya, atau mungkin juga melakukan perjalanan lagi ke negara-negara tertentu lah ya gitu, yang bisa kata Mas Haikal, aku belum menggali analisis dari sudut pandang itu ya. Belum sampai situ Mas, iya. katanya ya. Iya. Mungkin narasumber lain lebih tahu kan. Bisa aja gitu ya, tapi ya. Bisa jadi. Who knows gitu. Tapi anyway, dengan saat ini market sedang hijau-hijaunya, ini di dalam negeri sendiri kan there's gonna be another long weekend, bahkan bisa ada 2-3 long weekend lagi nih, padahal udah berkali-kali. Seperti apa harusnya sikap investor untuk bisa mengantisipasi adanya gejolak gitu di kalau dengan harga yang sekarang gitu dan apa yang pernah kita laluin bersama, kalau menjelang long weekend itu pasti sell off lumayan gede sih, apalagi habis rally kayak gini. Jadi mungkin ya benar per hari mungkin bisa partial profit, take profit terus gitu sih. Untuk menghindari potensi drawdown itu, karena pasti investor kan menjelang long weekend itu bakal risk off gitu. Dia udah ngelihat floating profitnya udah lumayan gede, ya pasti ngamanin dulu lah beberapa gitu. Jadi untuk investor retail mungkin jangan sampai ketinggalan juga gitu sih. Kalau di momen resisten yang sekarang masih ada nggak saham yang masih menarik untuk dikoleksi? Kalau sekarang sih rata-rata semuanya udah pada terbang semua sih, yang big caps ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman penonton semua ada yang ngulik bisa tahu alpha dari mid cap ke small cap, mungkin tuh tetap bisa dilakuin invest. Tapi kalau secara umum kayak sektor-sektor big banks atau apa gitu, naiknya udah cukup signifikan sih sebenarnya. Hold mungkin masih bisa beberapa hari lagi gitu kalau untuk yang jangka pendek, ataupun ya kalau mau percaya banget sampai mau 5 tahun 10 tahun ya mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya yang buat trading. Apalagi yang membatasi dirinya ke saham big cap saja, kayaknya sih mending wait and see dulu aja lagi gitu. Mending ini ya beli tiket Foo Fighters sama Smashing Pumpkins ya. Kesitu lagi ya. YOLO ya mentality. Iya, dipakai dulu duitnya, nggak diputar dulu. Rezeki bisa dicari gitu kan ya. Aduh. Baiklah kalau gitu. Ada lagi mungkin? Udah cukup. Cukup ya. Terima kasih banyak. Siapa lagi yang kita masukkan dalam variabel analisis ini? Itu cukup kaget sih Bob. Cukup ya. Tidak diduga dan tidak disangka bukan. Ini membuktikan Mas Haikal sudah cukup jarang ke Detik Sore, karena apapun yang datang dari kita pasti akan ajaib. Absurd. Baiklah, terima kasih banyak. Sampai berjumpa.